Bapak Dr. Suhardi ya. Jadi untuk kesalahan skema nanti saya minta kesediaan dari Bapak Dr. Suhardi yang sudah berhasil untuk penelitian pendanaan tahun 2020 kemarin memberi tips trik ke kita semuanya bagaimana untuk bisa tembus ke penelitian hibah dikti yang cukup fantastis nilainya. Jadi moga-moga semuanya dosen-dosen kita, dosen-dosen Universitas Putra Batam bisa mengikuti jejak dari Bapak Dr. Suhardi. Oke, saya izin dulu Ibu Rektor untuk Pak Suhardi bisa membantu menyampaikan ke kita semuanya. Minta izin Bu Rektor. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Oke. Minta izin Pak Dr. Suhardi untuk menyampaikan ke kita semuanya. Kira-kira tips trik gimana supaya kita semuanya bisa tembus ke penelitian hibah yang bergengsi ini. Oke, silahkan Pak Dr. Suhardi, minta waktunya. Baik Pak Kepala LPPN dan atas izin dari Bu Rektor juga. Terlebih dahulu ya, saya tentunya belum ada persiapan untuk memberi trik-trik yang lebih detail ya, kalau dapat saya katakan demikian, karena ya di hadapan daripada bapak-bapak ibu semua yang tentunya sudah banyak ya berpengalaman dalam menerima juga penelitian baik PDP ataupun yang lainnya, termasuk PDD. Nah, sebenarnya konsepnya tidak jauh beda, Bapak Ibu. Yang penting kita itu adalah untuk mendapatkan itu ada tiketnya dulu. Nah, tiket inilah yang menjadi persyaratan utama ya dalam untuk masuk ke penelitian hibah yang akan kita dapatkan itu. Nah, masing-masingnya seperti PDP, PDD, dan juga termasuk PUPS yang seperti yang kita lakukan itu sama ya, tiketnya harus memiliki persyaratan-persyaratan. Nah, yang menjadi poin bagi kita adalah itu yang pertama. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan tiket itu, ya kita tentu harus melihat administrasi yang lain. Nah, administrasi yang paling utama yang harus kita miliki sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan yang ada di masing-masing skema tersebut. Nah, bagi saya mungkin lebih banyak keberuntungan ya Bapak Ibu, karena kalau untuk dari proposal yang saya ajukan, terus terang sudah saya share ya secara umum atas permintaan Pak Kepala LPPN dulunya. Coba sih share menjadi proposal yang telah Bapak ajukan kemarin. Nah, itu juga kalau dilihat dari penilaian dari proposal itu, ya tidak ada hal yang signifikan lah kalau saya mengatakan itu secara pribadi. Nah, lagi-lagi itu yang menjadi intinya yang ingin saya sampaikan itu adalah keberuntungan tadi. Karena kalau untuk proposal umumnya Bapak Ibu sudah sangat mengerti bagaimana dalam hal tata baca yang itu harus tidak ada kesalahan ya. Nah, kemudian di segi pendahuluan, latar belakang, sampai metode, nah itu dan teori yang menjadi pendukung itu adalah sama-sama saja.
yang kita tawarkan sebelumnya itu, yang saya tawarkan maksud saya yang sebelumnya itu. Nah, yang menjadi poin yang saya hormati itu ada indikator lain. Nah, yaitu ini yang sebenarnya yang harus kita pahami. Yang mungkin kita sedikit agak lengah dalam hal melengkapi dari poin-poin itu. Nah, bagaimana yang saya maksudkan itu adalah diantaranya kita harus memiliki buku misalnya gitu. Nah, buku itu punya poin tersendiri. Jadi sedapat mungkin Bapak Ibu, nah kita harus dapat memberi dari hasil yang maksimal, memberi hasil yang minimal, mendapatkan poin maksimal seperti itu. Nah, di situ ada kalau saya kemarin sudah saya persiapkan ya, yang mungkin gagal dalam pelaksanaan dari presentasi. Kalau boleh saya izin share kira-kira apa yang akan saya sampaikan pada waktu itu. Ini berapa menit nih Pak Kepala LPPM? Untuk saya sampaikan ini berapa menit Pak waktunya? Oke, silakan aja Pak, nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, kemarin sudah saya persiapkan juga untuk memberi penyampaian yang sudah direncanakan bagaimana musibah. Nah, ini ya, trik musibah. Sedang loading Bapak Ibu sebentar. Ini proses stream. Oke, mungkin 2 detik lagi. Oke, silakan Pak Suhardi, sudah muncul slide-nya. Sudah ya? Saya sudah tampil Pak slide-nya. Sudah muncul Pak. Masih dalam muncul ya? Oh, di saya belum. Sebentar saya coba pakai perangkat. Satu lagi. Nah, ini slide ini sebenarnya sudah saya persiapkan Bapak Ibu yang atas permintaan dari Pak Kepala FPPN kemarin untuk menyampaikan pada saat kita free ya untuk pelaksanaan UTS kemarin. Nah, ini saya coba langsung skip aja. Ini kayaknya sudah paham ya, ide metodologi dapat dilaksanakan mengandung kegunaan berpengaruh pada kehidupan, rencana anggaran itu harus rasional. Skip aja. Nah, yang ingin saya tampilkan itu
Oh, ini sudah skip. Bentar. Oh, kok kembali lagi ke 2 ya? Oh, 2 lagi. Yang ini Bapak Ibu. Nah, komponen ini ya yang harus kita perhatikan. Dan ini bisa kita nilai sendiri Bapak Ibu. Nah, diantaranya gimana? Yang saya masukkan itu ya apa yang menjadi capaian kita yang maksimal untuk mendapatkan poin maksimalnya. Minimal, capaian kita minimal untuk mendapatkan poin maksimal. Nah, ini salah satu contoh. Kalau kita memiliki publikasi ya berupa artikel, itu 3. Nah, ini artinya minimal. Antara 3 sampai 5 artikel yang publikasi tersebut, itu kan akan mendapat nilai 5. Artinya ketika nilai minimal kita dapat penuhi, ya, kalau bisa itu 6. Ya, 6 yang minimal, kita akan bisa mendapat poin 7,5. Nah, itu salah satu contoh yang saya maksud. Jadi inilah yang dapat kita strategikan. Ya. Jadi anggap ya kita hanya memiliki 3 aja artikel yang bereputasi. Nah seperti saya kan yang bereputasi pada saya itu hanya 1 ya yang bereputasi terindeks Scopus. Nah itu mungkin nilainya hanya 2,5. Nah itu ya. Nah ini yang saya katakan kemarin tadi maksud saya ada keberuntungan yang saya dapatkan. Karena apa? Kalau dinilai dari ini, saya hanya 1 artikel, nah tapi hanya dapat poin 2,5. Nah ini yang akan kita kumpulkan. Jadi kalau Bapak Ibu yang lain ya, apa yang menjadi capaian minimal, tapi poin kita bisa maksimal. Karena apa? Ketika kita akan mendapatkan artikel 3, nah itu akan sama nilainya dengan artikel 5, ya gambaran seperti itu. Nah, yang lainnya ya publikasi internasional ya ini kalau bisa 6 ya kita akan coba mencapai 6 minimalnya supaya kita akan mendapat poin 7,5. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, buku kalau kita lebih dari 3 ya, artinya kita memiliki saya lebih dari 3 Bapak Ibu. Sehingga poinnya bisa 5 yang kita dapatkan. Ya. Tapi kalau kita hanya 3, 2, 1 itu ada 4, 3, 2 juga seperti itu. Nah, kemudian haki ya kita bisa dapat lebih ya dari 1. Nah, itu poinnya 15. Nah, yang poin-poin seperti ini yang perlu kita strategikan ya. Karena kalau untuk proposal itu Bapak Ibu itu memang nilainya ada ya seperti ini ya rekam jejak kita 40% yang tadi poin-poin yang saya tampilkan tadi itu adalah rekam jejak kita. Nah substansi dari proposal kita itu 60%. Nah umumnya ya para reviewer dia ada yang baik, ada juga yang galak. Nah untuk itu Bapak Ibu yang berada di saya kemarin pemenang saya kemarin kalau lihat dari substansi dari proposal yang telah Ibu Bapak terima yang saya share itu ya berarti biasa-biasa saja kan poinnya mungkin ya 50 tapi rekam jejak yang dapat poin yang perlu kita strategikan karena biasanya di usia-usia yang seperti saya para reviewer juga akan berbaik hati seperti itu untuk memberi adalah ini dikasih 60 aja gitu ya. Nah, tapi kalau untuk rekam jejak Bapak Ibu itu sudah fix ya. Tidak bisa untuk mereka berbaik hati karena sudah ada dari kriteria yang tinggal mereka klik saja. Mereka mengklik dari butir-butir yang menjadi poin kita itu. Yang diantaranya ini buku ya kita memiliki publikasi. Nah, tadinya berapa? Ya lebih dari 3, maka kita akan mendapat skor kliknya 5 seperti itu.
Nah, yang poin yang kita berikan seperti ini. Nah, sehingga terus ya sampai dari yang lainnya juga. Poinnya seperti ini. Jadi kalau kesesuaian, ya, kita akan coba melihat bagaimana adakah keterkaitan usulan kita ya dengan rencana depan. Atau yang ini yang menjadi roadmap-nya. Ya. Nah, kemarin juga saya tampilkan itu roadmap-nya. Nah, kemudian ada lagi yang lainnya, dan seterusnya sampai, nah ini ya, mitra. Ini penting nih Bapak Ibu. Ya, mitra kita itu harus ada Bapak Ibu, yang sesuai atau relevan. Jadi ini poinnya adalah 7. Ya. Nah, kemarin saya yang menjadi mitra saya tampilkan. Gitu, ya. Nah, itu akan sangat membantu poinnya. Nah, yang untuk skema yang lain ya ini menjadi awal ya dari tiket tersebut. Yang saya masukkan yang di pertama tadi, apa yang menjadi tiket kita ini harus kita penuhi, dan yang nah, untuk yang lain ini biasa ya, kita harus kompak dengan tim ya, kita persiapkan proposal. Nah, mungkin itu dalam waktu yang singkat ini Bapak Kepala FPPM yang dapat saya sampaikan, yang intinya ya kita harus dapat memberi capaian yang minimal untuk meraih nilai poin yang maksimal. Itu yang harus kita strategikan. Jadi kalau kita bisa dapat mengejar sekarang yang poin-poin yang tadi, contoh yang saya contohkan tadi adalah buku kita bisa lebih dari 3, bisa begitu. Nah, kalau sekarang baru 2, ya munculkan aja 1 lagi. Supaya kita dapat berada di nilai maksimal tadi. Oke, itu Pak Kepala FPPM dan Bapak Ibu yang lainnya yang bersedia mendengar, yang mungkin hanya sekilas ini dapat kita strategikan untuk mendapat capaian maksimal tersebut. Kalau untuk proposal yang saya katakan tadi, ya biasa-biasa saja ya, seperti yang saya berikan kepada Bapak Ibu kemarin. Tidak ada hal lebih, tapi yang mungkin yang menjadi keberuntungan saya di usia saya yang sudah juga sepuh, boleh dikatakan begitu, sehingga tim reviewer memberi nilai 60 aja lah ini. Karena patut kita dorong ya semangat jiwa tuanya ya, seperti itu kalau Bapak saya katakan itu. Nah, tapi yang poin 40% tadi yang nilainya sudah fix ya, itu tidak bisa didongkrak ya, karena itu jelas nyata. Semua itu tampil sebagaimana yang ada di Porlab kita yang tadi sudah Bapak Ketua FPPM sampaikan, dan itu harus kita strategikan. Baik, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Sati, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua. Rahayu, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Dr. Soehardi telah memberi gambaran ke kita semuanya, ke Bapak Ibu dosen semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya mulai dari sekarang untuk mempersiapkan proposal terbaiknya, dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Soehardi tadi, tiketnya itu harus kita persiapkan dari sekarang. Ya, mumpung masih ada waktu, mari sama-sama Bapak Ibu persiapkan dari sekarang. Semoga klaster media untuk penelitian yang ada di Universitas Putra Batam tetap kita pertahankan, ya, tetap kita masih bisa mempertahankan sampai saat ini. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Budi Prasetyo dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sesi berikutnya akan disampaikan oleh Wakil